perkenalkan. Well, sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Cynthia. Saya tuh biasanya dipanggil Kak Cynthia. Bukan sok muda, bukan ya. Karena saya nih sampai hari ini masih pelayanan di sekolah minggu. Jadi saya ini membantu Paniko untuk urusan sekolah minggu dan Jesse, anak dan remaja seluruh GBI Paniko dalam dan luar negeri. So hari ini saya baru tahu ya ada tempat ini beribadah dari cabang 1B khususnya dari cabang dan Mogot ya. Pak Alex Leo, wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Tapi kayak saya mau tahu dulu nih kira-kira Bapak Ibu di sini nih so on fire apa begitu ya. Nanti kalau saya teriak begini nih ya, saya angkat tangan saya gini nih, everyone gitu ya. Everyone tuh kan kita semua toh. Iya kan? Ya. Kalau saya bilang everyone, nanti saya mau lihat nih Bapak Ibu angkat tangan gini bisa on fire gitu bisa ya. Gampang kan? Ya kita coba kita tes ya. Coba tangannya begini semua. Nah, satu aja juga nggak apa-apa. Lalu naikin gini, on fire. Keren banget ya. Bapak Ibu yang jalannya bagus boleh pulang duluan ya. Oke, kita uji coba ya mulai dari grup yang di sini dulu, oke? Everyone. 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 Sekarang 1, 2, 3 sama-sama everyone. On fire. On fire. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Well, pada hari ketika Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah tuh bukan cuma sekedar shoot gitu ya. Hari pertama kalinya Roh Kudus menginjakkan kakinya ke dunia ini, itu disebut pada hari itu sebenarnya dia turun melangkahkan kakinya tuh dari sorga ke dunia ya. Yang kita baca di Kisah Rasul itu loh. Sebenarnya pada hari itu adalah hari perayaan Syafaot. Apa itu perayaan Syafaot? Ada 3 perayaan penting orang Israel. Pertama itu Paskah. Peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Bukan peristiwa yang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kita ngomong perayaan orang Israel. Itu ada 3. Yang pertama keluar dari Mesir, masuk ke daerah padang gurun. Di situ sampailah mereka di Sinai di hari ke-50. Makanya orang Yunani sebutnya Pentakosta. Nah pada hari ke-50 itu turunlah Taurat yang dalam bentuk loh batu. Taurat itu gunanya untuk memimpin bangsa Israel. Lalu pesan Tuhan hari itu dinamakan sebagai hari Syafaot. Hari di mana dari generasi ke generasi harus merayakannya sebagai hari turunnya loh batu itu. Taurat Tuhan. Yang akhirnya disebut Taurat Musa. 7 pekan dari hari itu, dari Syafaot itu adalah hari pondok daun. Bukan Daud ya, pondok daun. Itu hari ketika orang Israel mengucap syukur sama Tuhan karena mereka sudah meninggalkan Mesir segitu jauhnya dan Tuhan memelihara mereka. 3 hari ini Tuhan ngomong begini, semua laki-laki yang ada di seluruh dunia dan kalau dia adalah orang Yahudi, kamu wajib pulang ke Yerusalem setiap tahunnya. Nah sekarang kita akan bahas tentang Kisah Rasul. Di Kisah Rasul 2 itu ada peristiwa yang Roh Kudus turun di atas kepala para murid, bukan? Hari itu adalah hari perayaan Syafaot. Semua orang Yahudi itu kumpul dari berbagai tempat. Mereka terpecah-pecah gitu kan. Lalu mereka pulang kembali merayakan Syafaot itu. Di hari Syafaot itu tidak ada yang pernah menduga bahwa Roh Kudus memilih tanggal dan waktu di tempat itu. Tapi masalahnya Roh Kudus tidak turun ke semua orang Yahudi. No. Roh Kudus hanya turun ke atas 120 orang yang ada di satu tempat di kamar loteng atas.
yang istilahnya disebut upper room. Di situ berkumpul orang-orang Yahudi, murid yang disebut murid pengikut Kristus. Ketika Yesusnya itu sudah naik ke sorga, mereka akan diberikan pesan jangan meninggalkan Yerusalem. Jadi mereka kumpul di situ. Ini adalah para murid. Ke tempat itulah Roh Kudus itu turun. Jadi bukan ke atas semua orang Yahudi, tapi hanya para murid yang terima Roh Kudus. Paham gak omongan saya? Kalau kamu murid, berarti kamu terima Roh Kudus. Kalau bukan murid, gak sembarangan bisa terima. Mentang-mentang Yahudi langsung jadi terima Roh Kudus. No way. Hanya murid. Siapa itu murid? Yang menanti-nantikan. Menanti-nantikan tuh artinya ngarepin banget gak? Iya. Makanya orang dibaptis Roh Kudus itu karena kehausan. Bukan karena kehebatan pendetanya, bukan. Tetapi karena kehausan dia untuk terima gitu. Nah yang menanti-nantikan itu diturun, Roh Kudus melangkah turun di tanggal, di waktu dan kepada orang yang tepat, yaitu para murid. Nah kisah inilah akan saya mulai. Judul hari ini disebut kisah seputar Pentakosta. Di tengah pergerakan Roh Kudus yang dahsyat, Bapak Ibu, Roh Kudus itu bergerak tuh seperti kayak gini nih. Baling-baling kipas angin yang tercepat, baling-baling pesawat yang tercepat. Itu gak ada yang bisa mengalahkan kecepatan putarannya Roh Kudus. Wow. Kalau Bapak Ibu tahu ya, hari ini nih, hari-hari ini Roh Kudus tuh geraknya tuh luar biasa cepat banget. Saya tuh kemarin diceritain nama pemimpin saya itu Pak Billy Nyotoro Harjo. Lalu Pak Billy itu punya pemimpin di bawahnya dia itu Beni Gunawan. Nah itu ketua PPA kita. Saya berada di bawah Pak Beni Gunawan urusan sekolah minggu. Lalu ada teman saya lagi urusan youth dan dewasa muda. Pak Billy itu cerita. Waktu itu ada orang mabok. Lalu temennya tuh hari minggu ajak ke gereja. Ke gereja yuk gitu. Si mabok ini ya oke lah ya dia ikut ya. Masih pengar tuh belum sadar ya. Terus dia duduk gitu, temennya yang mabok tuh ngomong, saya nih gak ngerti gereja loh. Gereja tuh gimana? Gampang lah itu kata temen yang ngajak nih. Entar ya lu disuruh duduk, lu duduk, disuruh berdiri, lu berdiri, udah gitu aja katanya gitu. Jadi itu si mabok ikut aja gitu. Namun sepanjang ibadah berlangsung, dia nangis terus sampai udah kelar, udah pengumuman, udah doa berkat, udah bubar. Masih nangis terus ya. Terus dia ngomong nih sama temen yang ngajak. Nih gue kenapa nih kok gue nangis begini nih gitu kan. Lalu dia nanya sama temen yang ngajak. Dia nanya gini, besok ada gereja gak? Gak ada, minggu depan, hari minggu depan. Selasa, gak ada. Rabu nggak ada, itu tadi apa tuh ibadah apa? Itu WBI, udah kita nggak pergi ke situ. Aduh, habis kapan lagi ada? Minggu. Dia itu bukan haus ngedenger khotbah. Dia haus ngerasain hadirat. Wow, kemuliaan yang meriah buat Tuhan ya. Lalu nih, saya nih pergi pelayanan sekolah-sekolah. Ada satu sekolah di daerah Jakarta Utara. Ketua yayasan, kepala-kepala sekolah itu Kristen semua. Tapi murid-murid yang diajar itu udah tanda tangan gitu ya. Sebab 90% dari siswa yang belajar di situ itu Buddhis. Jadi mereka kumpul, lalu ketua yayasan itu ngomong, pelajaran agamanya tolong dipegang dari kita, dari GB kita. Hari itu teman saya nyanyi di anak SD. Ngomong, ayo kita nyanyi nyembah yuk. Anak-anak SD itu doanya aja maaf ya, tangannya begini nih, tangannya begini tuh. Bukan begini, tangannya begini dia. Lalu nyanyi lagu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Nyanyi tuh ya, nyanyi gitu. Serat. Kelar acara. Mereka pulang ke kelas. Lause, tadi kami ikut acara itu. Kami nangis. Kapan lagi ada? Oh tiap minggu loh kita ada. Itu yang SD. Yang SMP.
Kita nyanyi nyembah. Siapa di sini yang mau didoain? Diem aja. Akhirnya ada maju 1, 2. Yang SMA lebih adem lagi. Diem. Tapi nangis. Diem. Waktu ditanya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Semua diem. Saya dikasih tahu, mereka boleh ikut pelajaran agamanya. Tetapi orang tua udah pesan, kalau diundang terima Tuhan Yesus jangan mau. Itu hari pertama. Hari ini udah sampai 1 tahun lewat. Yang SMA ya, kita udah pegang 1 tahun. Tapi yang SD kita baru pegang 2 bulan ini. Berangsur demi berangsur. Setiap ditanya siapa yang mau didoain? Maju. Siapa yang ingin kenal Tuhan Yesus? Maju. Itu Roh Kudus kerja tuh di luar nalar. Di luar nalar. So maka hari ini saya mau tanya, di tengah pergerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Wow, dahsyat. Ternyata ada orang-orang yang punya agenda berbeda. Tapi dia ingin terlibat di dalamnya. Nah, pertanyaan saya dengan kisah Pentakosta yang tadi awal saya sebut. Apakah kita nih hari ini sedang mengalami satu kedahsyatan Roh Kudus seperti yang ada di kisah para rasul? Atau kita ini sedang mengalami atau mengulang kesalahan seperti yang ada ketika Roh Kudus sedang bergerak? Saya lupa loh ambil, saya punya pointer sebentar ya. Terima kasih Ibu. Oh, udah dipencetin ya? Oh, nggak bisa. Oh, oke. Apakah sedang mengalami kedahsyatan seperti di masa Alkitab lalu? Apa kita sedang mengulang kesalahannya? Nah, yang dimaksud kesalahan tuh gimana? Kita mau belajar dari pasangan di Yerusalem. Ada seorang lain bernama Ananias beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkan kaki para rasul. Ketika pencurahan Roh Kudus itu turun, ada 3 hal aja yang terjadi pada masa itu dan masa ini sebenarnya. Yang pertama itu penuaian. Pada masa ketika Roh Kudus turun di Kisah Rasul, orang ditambah-tambahkan jumlahnya setiap hari. Yang kedua, mujizat. Kejadian mujizat itu berlaku terus menerus gitu. Begitu dahsyat. Dan yang terakhir, kemurahan hati. Pada masa itu jemaat mula-mula hidup dengan saling berbagi dan memberi. Roh Kuduslah yang membuat orang mampu bermurah hati. Katakan ya. Kalau kita mampu memberi, bukan karena kekuatan kita. Karena Roh Kudus itu ngomong dan menggerakkan kita, paham? Nah, khotbah hari ini tentang Ananias, tenang, saya nggak bicara perpuluhan ya, saya nggak bicara persoalan sulung. Saya mau kasih tahu tentang pergerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Namun ada orang yang punya agenda berbeda. Nah, kemudian hari itu kenapa bisa terjadi? Ada kisah Ananias dan Safira. Dilatar belakangi oleh satu situasi ketika ada seorang yang bernama Yusuf Barnabas. Dia hidup di jemaat mula-mula itu. Lalu dia berpikir untuk menjual tanahnya supaya bisa diberikan kepada jemaat setempat yang membutuhkan. Nah, mungkin karena kan Alkitab nggak tulis ya, sebagai guru sekolah minggu ya saya jabarin ya, mungkin. Waktu dia bawa itu, lalu dia letakkan di depan kaki para rasul, itu gembalanya hari itu Petrus. Lalu dia bilang, Bapak Gembala, ini persembahan dari kami. Oh, mungkin Bapak Gembala mungkin ngomong, wah Bapak Ibu, kita diberkati oleh Bapak Yusuf Barnabas. Ya, dia sudah memberikan sebagian dari hartanya untuk kita berbagi. Wah, mungkin orang tepuk tangan mungkin. Lalu kemana dia pergi orang bilang, terima kasih ya Pak Yusuf, aduh Pak Barnabas, baik banget deh, aduh terima kasih. Sepanjang jalan mungkin Pak
makasih ya, aduh kamu baik banget loh Barnabas, kamu baik. Mungkin ke pasar beli tomat gitu, pas mau bayar, aduh gak usah. Kamu kemarin udah nyumbang loh, udahlah gak apa-apa. Hal itu menginspirasi Ananias dan Safira. Akhirnya suami istri ini sepakat jual tanah. Waktu dijual dapat hasilnya, mereka lihat, wow banyak loh. Nah di situ mereka mulai serong nih hatinya nih. Ini mau kasih semua gitu sama gereja. Gereja gak kerja. Ini tanah-tanah kita loh. Gimana? Gini aja, gak tahu siapa yang usul. Kita kasih sebagian. Tapi kita bilangnya ini semuanya. Gimana? Boleh juga. Ananias sebagai kepala keluarga datang duluan kan. Lalu dia bilang di depan kaki para rasul, Bapak Gembala, saya baru jual tanah. Nah ini hasilnya seluruhnya. Padahal seluruhnya tuh begini. Tapi yang dia kasih yang ini dia simpen. Seluruhnya. Masalahnya hari itu dia ngomong di depan Rasul Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan pergerakan Roh Kudus begitu dahsyat. Petrus ngomong, Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Nih, Petrus ngomong gini, bukankah kalau tanah itu kamu gak jual, itu tuh tetap jadi milik kamu? Kita gereja tuh gak pernah ngomong ini, Bapak Ibu yang punya tanah jual dong. Gak ada. Dan kalau hasilnya dijual dapat duitnya, bukankah duitnya itu kamu punya? Kita gereja gak ada yang nyindir-nyindir loh. Yang baru jual tanah coba ya nyumbang ya 10% ya. Gak ada. Juga waktu kamu mau bayar, mau kasih sama gereja. Kamu mau kasih setengah, kamu mau kasih sedikit atau banyak. Gereja gak ada pengumuman. Yang jual tanah ya tarifnya ya kalau 1000 meter persegi 20% ya, kalau gak ada. Itu duit kamu, tanah kamu, properti kamu, itu hak kamu. Tapi kenapa? Cuma sebagian tapi kamu bilang ini seluruhnya. Dengan kata lain tuh gini, demi apa Demi apa Barnabas? Demi apa Ananias? Ini cuman sebagian, kamu bilang seluruhnya tuh demi apa? Nah, Bapak Ibu jawab sendiri, demi apa coba? Ya cuman ingin terlihat doang. Pamer bukan? Ananias mati karena mendustai Roh Kudus, dia mati. Gak lama 3 jam kemudian istrinya datang. Kan gak tahu itu kan gak ada yang WA ya, suami kamu udah meninggal, gak ada gitu ya. Dia datang cuman ditanya dikonfirmasi. Ini benar harga segini nih seluruhnya. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk ngomong gini nih. Iya, sebenarnya enggak sih, kita masih ada lagi. Selesai, iya atau enggak? Tuh gereja gak akan begini. Kenapa gak kasih semuanya? Enggak. Cuman mau ditanya benar gak jumlahnya sekian. Tapi kan dia jawab, oh iya betul sekian. Mati dia. Sebelum dia mati itu Rasul Petrus itu ngomong begini. Kenapa kamu mencobai Roh Kudus? Mencobai Roh Kudus. Tahu nggak? Kita tuh ngelihat ya, ada orang-orang yang hanya ingin terlihat sekedar saja. Dia punya agenda yang berbeda dengan apa yang disebut sebagai kegerakan Roh Kudus. Sekedarnya aja ingin terlihat doang. Lalu kisah yang kedua kita belajar dari seorang anak muda bernama Eutikus. Eutikus tuh ngomong begini. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela.
Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu gak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah, ketika diangkat orang sudah mati. Kisahnya si Eutikus tuh terjadi di mana latar belakangnya? Terjadi peristiwa pemuda Troas yang mati itu tapi akhirnya hidup lagi, itu dari mana? Karena Roh Kudus, akhirnya Paulus yang dulunya Saulus yang membantai orang-orang Kristen, dia jadi bertobat. Lalu hari itu dia menggembalakan ke daerah Antioquia. Itu daerah Asia Kecil. Di Antioquia itu didengarlah kabar bahwa gereja induk Yerusalem itu ada bencana kelaparan. Akhirnya jemaat Antioquia berinisiatif ngumpulin dana, titip uangnya sama Paulus, suruh dibawa ke Yerusalem. Namun didengar rencana ada pembunuhan kepada Paulus. Akhirnya oleh tim diputuskan gimana kalau kita berhenti dulu di Troas. Oke, akhirnya Paulus dan tim berhenti di Troas. Orang Kristen yang ada di kota Troas itu gembira banget kedatangan sama Paulus. Paulus itu tulisan-tulisannya itu sangat happening sekali di kalangan orang Kristen pada masa itu. Nah waktu akhirnya mereka dengar Paulus itu datang, wah mereka akhirnya kumpul semua di satu tempat. Lalu diadakanlah perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Perjamuan kudus di dalam upacara ibadah, selesai itu mereka makan. Kirain kelar makan pulang, gak taunya dibilang masih amat lama lagi Paulus berbicara. Nah di situ ada anak-anak muda. Kadang-kadang anak-anak muda itu ya mungkin dia tuh gak tahu gitu loh siapa Paulus datang loh, Paulus. Udah ikut aja, ya deh ikut. Yang penting kan riungan gitu. Yang penting ada temennya, gue ikut. Kalau nggak ada temen, nggak ikut. Nah itu anak muda duduk di situ, dia ngelihat, aduh, nih gerah banget ya. Mungkin dia nggak paham yang lagi diomongin Om Paulus tuh apa gitu. Nah anak muda tuh pikirannya kan selalu out of the box. Dia kepingin tuh yang nggak sama pada orang macam orang lain gitu ya. Jadi orang lain tuh duduknya di kursi, dia duduk di jendela. Nah dia duduk di jendela gitu. Lagi dia duduk di jendela, dia liatin. Kok si Paulus lama-lama kecil ya. Kecil gitu. Suaranya udah mulai sayup-sayup. Rupanya dia kan kalau tidur tuh ada orang yang ngantuknya kan begini ya. Mungkin dia tipe ngegeledak begitu ya. Jadi dia ngegeledak ke belakang. Mati. Waktu saya baca tentang peristiwa ini, coba lihat. Dua peristiwa berbeda, yang satu di Yerusalem, satu di Troas. Tapi hanya ada satu aja peristiwa yang sama dari kedua hal ini, yaitu apa? Kematian. Kematian. Saya nggak bilang kalau Bapak Ibu tidur di gereja bisa mati, enggak. Ya, saya nggak bilang gitu. Di gereja boleh tidur nggak Bapak Ibu? Di gereja boleh tidur gak? Boleh asal di jendela. Salah. Ya gak boleh Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sampai ngantuk banget ya, terutama pas dengerin saya khotbah ya, itu artinya ada hadirat yang menyertai saya ya. Nah pada waktu akhirnya dua peristiwa berakhir pada satu kematian, itu kematiannya apa? Kalau hari ini disebutnya sebagai kematian roh. Ada 3 hal yang terjadi. Yang satu disebut mendustai, yang satu mencobai, yang satu itu tertidur. Di dalam pergerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat ini, ada orang-orang yang ternyata seperti Anania Safira. Cuman ingin terlihat saja. Sementara di tengah pergerakan yang lain ada orang seperti Eutikus. Yang cuma sekedar ikut-ikutan. Orang-orang yang di tengah pergerakan Roh Kudus yang lagi dahsyat ini, dan mereka cuma sekedar ingin tampil terlihat doang, atau mereka ikut-ikutan saja, itu mengalami satu hal saja, yaitu apa? Kematian roh. Orang-orang yang kepengen kelihatannya, itu adalah orang-orang yang ternyata dari dulu sampai hari ini orang pamer itu ternyata eksis ya. Bertahan hidup Bapak Ibu. Maksudnya bertahan hidup habitnya gitu. Coba dipikir ya. Dia cuman punya, dia cuman mau kasih setengah.
kenapa mesti ngomong semuanya? Nah demi apa? Demi apa? Cuman demi pamer. Kadang-kadang maaf ya, ini saya nyimpang sedikit ya karena saya main di sekolah minggu itu. Kadang-kadang saya suka melihat anak-anak itu dari kecil tuh juga udah ada budaya pamer. Kamu liburan kemarin kemana? Oh aku dong ke Bali. Wah aku dong ke Jepang. Kamu kemana? Aku ke mall. Padahal liburan ya, anak-anak liburan 30 hari gak murah loh. Karena kita juga mesti siap lagi kalau tuh anak masuk sekolah, ya apa enggak. Lalu ada orang, ini kejadian, ada anak 5 SD gak mau sekolah. Karena dia malu pakai dompetnya tuh gambar beruang. Malu dia. Teman-temannya tuh pakai dompet tuh yang gambarnya huruf-huruf. Bapak Ibu, dompet huruf-huruf tuh lebih mahal dari dompet gambar beruang. Jadi si mama ini alih-alih kasih nasihat malah ikut-ikutan ngebobol kartu kredit. Demi beliin dompet huruf-huruf supaya anak mau sekolah. Atau ada anak gak mau sekolah karena gak dikasih motor, gak mau sekolah dia. Ada juga anak-anak yang maksa hari-hari ini minta dibayarin kuliahnya ke luar negeri. Kalau mampu sih gak apa-apa. Kalau mampu uang gak apa-apa. Apalagi yang terutama mesti dipikir mampu otaknya apa enggak. Sebab pergi keluar itu hidupnya juga gak gampang kan, harus mandiri toh. Emang mbaknya ikut gitu? Enggak ada. Semua harus mandiri. Nah kadang-kadang saya tuh suka melihat, maaf ya, parents, opa oma, coba pikir baik-baik. Anak-anak kita itu prestasinya apa sehingga mereka pantas menyandang HP yang paling mahal, yang terpaksa kamu cicil, supaya dia bisa punya HP mahal itu. Prestasinya apa? Dia kerjanya apa? Kadang-kadang juga saya melihat papa mama sedemikiannya. Aduh kamu gak boleh kena panas ya, nanti bercak-bercak itu spot-spot. Kamu gak boleh nanti keringetan. Padahal dulu papa mama pergi sekolah jalan kaki. Apa hari ini papa mama ada yang keriput? Ya jelas udah tua. Kita bela-belain anak jajan. Setiap kali ke mall mesti jajan, Padahal dulu kita hidup tuh gak pakai jajanan loh. Kita bisa jalan kaki dari ujung ke ujung. Sampai hari ini masih hidup. Kita kerja sampai susah. Hari ini kita bayarin dia sekolah. Kita masih hidup. Lalu bagaimana dengan mereka? Cuci baju aja gak bisa. Pergi jauh aja tuh gak berani. Dan yang paling utama itu selalu maunya duduk tuh pegang gadget sama main di wifi. Carinya itu terus. Kalau terus-terusan seperti ini, kadang-kadang saya melihat sebenarnya mereka itu bercermin dari parentsnya. Kalau parentsnya itu senang medsos eksis gitu ya. Sebentar-sebentar upload, sebentar-sebentar ubah status, sebentar-sebentar wah gitu terus. Mereka lihat, oke gitu cara papa mama aku ya, nanti mereka tiru. Nah makanya gak heran kalau mereka gak bisa lepas dari gadget karena kita pun gak bisa lepas. Lalu saya lihat anak kecil masih umur 2 tahun itu bisa gebukin mamanya di depan orang. Wah, wah. Hanya karena HP-nya tuh diambil karena mau didoain. Jadi itu anak lagi digendong lalu mamanya bilang kasihin doain dong. Oh oke. Baru mamanya ambil HP-nya. Wah, wah. Oh, buk ya. Jadi gak jadi doa deh. Si mamanya tuh mukanya merah kuning hijau malu gitu ya. Bilang, iya nih mungkin ngantuk kali ngantuk. Bukan ngantuk. Karena si mama kurang otoritas. Dari kecil aja anaknya berani gituin dia apalagi kalau udah gede. Mungkin kalau masih kecil ngegebukin gitu masih bisa dihandle. Tapi kalau nanti udah umur 5 SD, SMP, SMA. Wibawa kita tergerus. Opa oma bisa gak diladenin. Opa oma hari ini kalau ya udahlah biarinlah kasih lihat aja HP udah.
Bagaimana mungkin kita punya anak itu dibina, dibimbing, digembalakan, dipeluk, diajar sama HP. Makanya gak heran, hari ini mungkin kita bisa pikir gak apa-apa. Tapi pikir ya, 10 tahun ke depan, kalau mau gak cari mantu yang kerjanya cuma main HP doang. Nyesek gak? Dia gak kerja, atau kalau dia kerja pulang kerja dia langsung main HP lagi. Karena yang main game hari ini bukan anak-anak. Papa-papanya main game, mama-mama yang main game. Mereka lihat itu loh. Lalu budaya pamer itu sedemikian kuatnya kita bikin konten. Kita tahu lah kalau konten itu kan cuman sekotak begini juga kita bisa jadiin konten. Tapi effort untuk sampai kita jadiin itu konten, udah berapa juta tuh yang keluar. Udah berapa banyak effort yang keluar. Alatnya mulai beli dari yang murah sampai yang paling mahal. Cuman untuk satu konten, saya gak bilang konten itu gak boleh dibuat, boleh. Cuman kadang-kadang saya berpikir hanya untuk satu pamer, lifestyle, segitunya. Nah budaya itu tuh akan turun terus. Makanya Roh Kudus bergerak macam-macam, mereka akan berpikir gini, udah gak apa-apa, yang penting gue eksis, yang penting gue tampil. Hanya ada orang-orang yang kepengen sekedar terlihat rohani, padahal dia rohana. Kelihatan rohani, nyanyi nyembah, ke gereja, tapi di dalamnya empty, rumah tangganya berantakan, hubungan dia sama pasangan gak oke. Hubungan dia jadi karyawan atau dari bos dan lain sebagainya itu atas bawah juga gak nyambung. Empty. Tapi terlihat seolah-olah dia menyembah. Bahkan maaf ya kawan-kawan, kalau ada yang di sini kalian berpikir LGBT itu keren, please reconsider. Ingin terlihat seperti perempuan, padahal laki lo dalamnya. Saya kedatangan anak kelas 5 SD, lu ngomong sama saya gini, Pastor, I think I'm a lesbian. Do you know who I am? I'm a lesbian. Dia bilang, 5 SD. How do you think that you are a lesbian? Simple, I don't love boy at all. How many friends that you have? That's a girl. 5? Which one that you were very closest with? Laurel, kita panggil itu anak. Itu anak tampil. Dia bilangnya gini, Pastor, you know what I am? I think I'm a genderless. Yang ini lesbian, yang ini genderless gitu. How come that you will be get married together? Saya gituin. Yang satu genderless, satu lesbian. Tapi anak itu ngomong gini, saya nanya, how do you know that you are a genderless? Simple. God is a genderless. Dia langsung gitu. What God? Saya tanya, are you Christian? Of course I am. What God? I just know it. Dia begitu. Yes, but I just want to know what God. Every God is a genderless. Are you Christian? Yes. You read your Bible? Of course. We call our God with Abba, Father. Do you think Father is a man or a woman? Terus dia diam. Do you know Jesus? Of course I know. Ya, udah galak lagi, so tahu ya. Of course I know. Jesus, we call Jesus is a baby boy. So God, our God, is a man, not a genderless. Tahu dari mana dia tahu itu? Ini yang bikin saya marah banget. Ada mama-mamanya tuh, waktu saya konseling itu ada 2 orang mamanya itu, dia ke situ sambil main HP aja. Lalu saya bilang, oke, kamu boleh keluar ya, dulu saya mau ngomong sama mamanya. Maafkan ya, itu mamanya saya geplak-geplakin itu. Wah, dua-duanya itu saya gempuk, bukan digampar, saya gempar sini. Wah. Kalian gimana sih?
Tahu nggak itu anak tahu lesbian nama genderless dari mana? Dari grup apa? Ada film anime Jepang di mana salah satu tokohnya itu genderless. Dan rupanya ini anak sering nonton itu dan dia kagum dengan tokoh itu, lalu dia menyamakan dirinya seperti itu. Dan di situ ada forum diskusinya, isinya grup-grup itu. Yang bikin saya kaget, itu yang saya lihat itu. Itu grup ada yang dari New Zealand, ada yang dari Amsterdam, ada yang dari Germany, ada yang dari Uzbekistan, ada yang dari Kenya. Semua yang ada di grup itu ngomong yang gak ada yang oke. Porno semua. Gambar porno itu semua bermunculan. Sangat menjijikan, Pak. Dan di situ ada bahasa-bahasa yang kita nggak tahu. Cuman buat pikiran saya ini pasti bahasa umpatan, makian, tapi pasti jorok, porno. Lalu saya tanya, Papa Mama, Moms, do you know about this? Tahu mamanya bilang apa? Nggak tahu sih, cuman kan nggak enak buka HP-nya anak-anak. Oke, mon lah, saya bilang. Kamu lindungin dia dari panas supaya nggak kehujanan, nggak kebanjiran, bayarin uang sekolahnya. Tapi dia busuk dari dalam, kamu nggak tahu. Karena kamu tidak berdiri di dalam grup ini bersama dia. Anak kamu dimaki sama orang ribuan dari berbagai bangsa, kamu nggak tahu dengan berbagai bahasa. Pasti ada para predator anak di tempat itu. Tapi kamu nggak tahu loh. So, kalau anak lagi buka HP, kamu harus tahu karena yang bayarin HP-nya tuh kamu. Yang beliin kuotanya kamu. Kamu mesti tanya, di rumah ini nggak ada password ya? Kenapa bisa begitu? Kok mama menganiaya privasi aku? Bukan menganiaya privasi kamu. Jangan sampai dia keburu gede, kita nggak bisa pegang. Jangan sampai udah keburu gede terus kita ngomong gini, Kak tolongin anak saya Kak. Aduh Kak dia ngelawan saya. Bukan sekarang, udah dari dulu ada otoritas kita tergerus. Nah maka budaya ingin pamer itu tuh bisa menjadi salah satu sebabnya. Yang kedua itu mendustai dan mencobai. Mencobai Roh Kudus tuh maksudnya apa? Menganggap remeh. Tahu nggak? Kita kalau ibadah begini, semua kepengen lawatan Tuhan, iya atau enggak? Semua ingin ngalamin kekudusan, kita nyembah. Ngapain kita pindah jam ini ya dari rumah kemari karena kita ingin berkumpul untuk beribadah, iya atau enggak? Dan ngapain datang ke ibadah? Karena kita kepengen ngerasain Tuhan. Nah tapi pertanyaan saya, kalau kita mau ngerasain Tuhan, yang jadi pusatnya itu siapa? Yang ada di panggung apa yang duduk? Semua bukan? Bahkan yang salaman di pintu itu adalah orang yang siap membawa hadirat. Kita ini present carrier, pembawa hadirat. Jadi kalau kita tahu hari Minggu kita mau ibadah, malam tuh jangan macem-macem. Nggak apa-apa lah kita juga cuma jemaat doang. Jangan begitu. Datang kalau bisa jangan telat. Persiapin sungguh-sungguh, apalagi kalau kita mau pelayanan. Yang mau pelayanan itu jangan macem-macem gitu makannya, macem-macem akhirnya sebelum mulai mesti bolak-balik WC. Udah tahu mau pelayanan malam jangan begadang. Jemaat juga begitu. Kita mau ke gereja loh. Ini udah Jumat ya, besok Sabtu, awas loh kita udah mau ke gereja. Itu tuh hidupnya tuh seperti itu. Jangan gini, masih lama, masih minggu depan. Ingat gak orang yang tadi ngomong, kapan lagi, kapan lagi. Ada orang-orang yang haus sama hadirat. Jadi kita harus sama-sama berdiri untuk satu kekudusan di dalam ibadah kita. Supaya bintang itu bukan yang WL atau yang khotbah. Tapi semua. Itu waktu Salomo mentahbiskan bait Allah. Itu pemimpin-pemimpin, imam-imam tuh sampai gak kuat berdiri, tersokor semua. Karena kekudusan tuh turun. Kalau kekudusan melingkupi tempat ini, bisa kebayang gak? Orang datang mau masuk ini, jangan gereja yang ini deh, kenapa? Aduh, kudus banget.
Nggak mungkin ya di tengah kekudusan itu LGBT bisa angkat-angkat tangan gitu, nyembah-nyembah. Saya bingung sama orang LGBT itu. Hari Senin sampai hari Sabtu dia berontak di hadapan Tuhan. Kenapa lu ciptain gue laki? Kenapa lu ciptain gue laki gitu? Karena kan aku perempuan. Hari Minggu dia ke gereja, dia nyembah Tuhan. Yang dari hari Senin sampai Sabtu dia tolak. Jadi dia kepengen apa itu? Datang ke gereja nyembah Tuhan di hari Minggu. Ingin terlihat doang bukan? Mau apa? Membohongi dirinya sendiri. Nah, makanya kalau kita mau kekudusan bareng, lakukan kekudusan bersama-sama. Setidaknya kita ini para petugas, hari Sabtu kita puasa loh. Kita doa kumpul ke Sentul, kalau enggak kita ada doa puasa bersama gembala. Itu persiapan kita. Bagaimana dengan jemaat? Puasa enggak? Baca Alkitab? Terakhir ikut-ikutan. Akhirnya tuh karena ikut-ikutan dia tertidur. Kenapa dia tertidur? Karena dia nggak paham apa yang lagi dikerjain. Saya minta pemusik. Dia nggak paham. Ini nih lagi ngapain tuh dia nggak paham. Jadi dia sekedar ikut aja. Nah orang yang ikut-ikutan, orang yang cuma ingin sekedar terlihat, itu adalah orang-orang yang mati rohnya. Teman saya itu ngomong, kalau ada api, lalu ada orang berdiri di samping api dan dia gak ngerasa panas, yang salah apinya atau orangnya? Orang apa yang gak ngerasa panas? Orang mati, Pak. Orang mati, tapi kalau dia kelihatannya kayak hidup, dia zombie bukan? Zombie rohani loh. Kita kelihatannya kayak hidup, tapi cuman ingin kelihatan hidup doang, tapi isinya enggak. Mau untuk apa? Mau untuk apa? Sehingga orang yang ngalamin kematian roh cuman ada dua hal. Satu, kehilangan kuasa. Dia bisa bahasa roh, tapi ngusir setan gak berani. Yang dipanggil pasti pendoa. Usirin setan gue dong, di rumah gue ada setannya nih. Kenapa gak lu aja yang ngusir? Gue kurang sakti. Kenapa kurang sakti? Iya setannya gak takut. Takutnya sama lu. Kenapa takut sama dia? Bedanya dia sama kita apa? Cuman satu. Orang yang disebut pendoa atau orang yang bisa berkuasa gitu ya. Karena dia berendam lebih lama dalam hadirat Tuhan. Jam doanya tuh lebih panjang dari kita. Kita kenapa gak bisa begitu? Karena kita gak mau lebih panjang dari mereka. Begitu doang tuh bedanya. Dan yang terakhir ya, orang mati roh, kunci C Kak. Itu berakhir daging. Apapun yang ribet, apapun yang susah, apapun yang bikin capek, itu gak mau dibuat. Apa? Doa. Wah ribet lah. Baca Alkitab. Aduh apalagi. Apa? Nyanyi nyembah. Aduh gue gak tahu lagunya. Itu kayaknya tuh ya udah lu aja yang ngomong deh, lu yang nyembah dah. Gue liatin. Coba geter gak? Tadi yang nyembah siapa sih tuh? Gak geter ya, biasa aja ya. Iya kayak gitu. Kita nungguin begitu tuh. Itu yang khotbah siapa sih? Nyebelin amat itu. Kayaknya gak enak ya. Jadi penilaian kita tuh karena kita gak mau capek. Saya mau tutup ya. 2 bulan lalu saya saya bikin acara untuk anak kebutuhan khusus. Yang satu nih, maaf sebelumnya ya Bapak Ibu kalau ada yang anak kebutuhan khusus. Kadang-kadang kita itu kan menyebut mereka dengan label itu yang autis tuh, yang DS, Down syndrome tuh. Itu yang cerebral palsy itu. Kita sampai nggak pernah nyebut namanya ya. Tapi saya dalam kesaksian ini saya nggak mau sebut nama. Saya minta maaf ya. Jadi saya minta maaf dulu saya sebut
tipe anaknya itu berkebutuhan yang mana. Yang ini anak A, ini anak autis, umur 14. Tapi dia punya karunia. Tuhan suka ngomong audible di kuping dia. Jadi kalau ada nama yang dikasih ke dia, misalnya Cynthia, dia gak perlu tahu saya siapa, orangnya kayak gimana, apa yang saya buat. Dia tulis ketemu nama Cynthia, nanti Tuhan ngomong di kuping dia dan dia tulis Cynthia adalah siapa. Nanti dia kasih 90% itu benar. Tulisan dia ini sudah mendunia. Jadi hamba-hamba Tuhan di berbagai dunia itu tuh udah kenal anak ini. Tapi dia kalau ketemu sama lebih dari 5 orang tuh tantrum, nggak bisa. Lalu saya ketemu satu anak lagi, umur 18, cerebral palsy. Kita kasih nama dia Sipi. Dia terbaring aja, 18 tahun tuh cuma terbaring Bapak Ibu. Gak bisa lihat, gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Terbaring gitu. Saya tanya sama papanya, selama 18 tahun tuh ada pergerakan atau perkembangan apa? Enggak ada. Bapak Ibu paham gak? Kita punya anak satu-satunya dan anak satu-satunya kita seperti itu. Pria. Kalau kita ketemu orang, anak kamu udah umur berapa? 18. Kuliah di mana? Enggak kuliah. Dia punya anak kayak dia enggak punya, bukan. Dia enggak punya, kayak punya anak tapi keturunannya seperti itu. Nah, yang saya palsy ini, saya ambil namanya. Saya kasih kepada si A. Mereka berdua enggak pernah ketemu. Pun saya enggak mungkin jelasin sama si A. Si Sipi ini adalah begini, nggak mungkin. Saya nggak ketemu dia juga. Tahu, si A ini tulis pakai bahasa Inggris. Though you was born in extremely weakness condition, extremely weakness. Mereka belum ketemu, but you are a God's warrior. You have a great power to pray. Kata-kata ini saya kasih ke orang tuanya. Nangis orang tuanya, baca nangis. 20 tahun menikah, anak mereka seperti itu saja loh. Lalu saya nanya, kenapa dia bisa disebut God's warrior? Papanya tuh cerita, papanya tuh seorang penyembah. Jadi kalau papanya lagi nyembah, itu anak bisa keluarin air mata loh. Dia buta, dia tuli, dia bisu. Tapi papanya nyembah, itu nangis dia. Satu kali papanya bilang, "Nak, kamu udah terlalu besar, papa gak kuat bawa kamu naik motor sama mama. Kita doa minta mobil ya." Ini dia buta tuli. Seminggu kemudian ada mobil dikirim sama orang, dikasih. Lama, sekarang udah usianya 18 tahun, papanya bilang, "Kita gak kuat dorong kamu ke depan lewat gang. Kita mau punya rumah yang gak ada gangnya supaya gak susah bawa kamu, nak." Mereka doa. Sebulan kemudian ada rumah di lingkungan yang bagus. Rumah sekitar situ udah masuk di angka M. Tapi ini orang, karena kemurahan Tuhan, dia dapat rumah yang lagi dilelang karena ada orang mesti bayar utang. Cuman dapat angka di ratusan juta, di bawah 500 juta. Daerah Sentul. Hari itu mereka pindah itu. Hari ini udah setahun mereka tinggal di sana. Gak ada gang. Tahu gak saya mau ngomong apa? Kenapa Roh Kudus bisa tertarik ya sama orang-orang kebutuhan khusus? Kenapa?
kita nih bukan orang kebutuhan khusus. Cuman pertanyaannya, kok bisa mereka mengalami Tuhan? Karena Alkitab gak bohong. Tubuhmu adalah bait kediaman Roh Kudus. Selama dia berdua ini bukan tanaman dan bukan hewan, Roh Kudus berhak tinggal di dalam manusia. Sehingga mereka berkarunia sekalipun mereka berkebutuhan khusus. Saya tanya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Hidup sekian lama, sudahkah pernah mengalami Roh Kudus bekerja supranatural dalam hidup kamu? Supaya jangan kejadiannya seperti Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah mulai dengan roh. Kenapa kamu